Halo Sobat Cuan, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya semuanya. Kali ini di sudut pandang singkat seputar dunia saham. Pembahasan kali ini cukup unik, karena kita akan mengulas sedikit sebuah saham yang punya cerita menarik. Bayangin, ada sebuah saham yang baru saja melakukan stock split, 1:10. Ini artinya, setiap satu lembar saham yang kalian miliki, mendadak jadi 10 lembar. Secara psikologis, ini membuat harga saham jadi lebih terjangkau ya, dan seolah-olah kita jadi punya lebih banyak uang dari jumlah lot besar di tangan. Ini bisa memicu dua hal. Para pemegang saham lama merasa lot mereka sudah cukup banyak, dan akhirnya menjual sebagian untuk ambil untung. Sementara calon pembeli baru, yang tadinya menganggap harganya kemahalan, akhirnya berani masuk karena dirasa udah murah. Di saat yang sama, saham ini juga mendapat kabar baik. Terpilih masuk ke dalam indeks bergengsi, yaitu MSCI. Biasanya ini adalah momen di mana saham langsung terbang tinggi, atau yang sering kita sebut ARA berjilid-jilid, karena spekulasi dari banyaknya dana asing yang pasti beli saham ini untuk menyeimbangkan portofolio mereka. Tapi, ada yang aneh nih, saham ini justru lesu, dan harganya cenderung sideways aja. Turun malu-malu, naik susah. Tidak bergerak naik maupun turun secara signifikan. Kenapa bisa begitu ya? Kita bedah sedikit alasannya, satu persatu yuk. Yang pertama nih, soal free float-nya dan para pemain besar. Untuk bisa masuk MSCI, salah satu syaratnya adalah memiliki jumlah saham yang beredar bebas atau free float yang cukup besar, yaitu 15%. Analisis ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi syarat ini, pemegang saham menjual beberapa sahamnya untuk menciptakan pasokan saham baru di pasar yang menahan kenaikan harga. Nah, dari sini muncul spekulasi menarik. Harga saham seperti dijaga oleh seorang pemain besar atau biasanya bandar. Analisis receh ini memperlihatkan ada penjualan dalam jumlah besar, tapi frekuensinya kecil, yang terus terjadi di harga bawah atau di zona merah. Namun anehnya, harganya tidak kunjung turun. Ini seolah-olah ada seseorang yang sengaja menampung semua penjualan itu, menjaga harga agar tidak jatuh. Tujuan mereka apa kira-kira? Diduga kuatnya sih mereka sedang akumulasi, alias mengumpulkan saham sebanyak-banyaknya di harga tertentu sebelum waktu krusial tiba, melantai di MSCI. Kedua, perang psikologis setelah stock split. Aksi stock split tidak hanya memancing pembeli baru, tetapi juga membuat para pemegang saham lama mengambil keuntungan. Akibatnya, tekanan jual dan tekanan beli menjadi seimbang, menciptakan harga yang diam atau sideways. Ketiga, masalah dividen dan tujuan jangka panjang. Saham ini juga tidak membagikan dividen yang besar, yang membuatnya kurang menarik bagi investor yang mencari pendapatan pasif. Daya tarik utamanya hanyalah reputasi konglomerat di belakangnya dengan proyek-proyek besar di masa depan dan target-target luar biasanya. Hal ini membuat saham ini menjadi lahan basah bagi scalper yang mencari untung dan para investor yang sabar dari menunggu mimpi besar sang konglomerat terwujud untuk capital gain-nya. Jadi apa yang sedang terjadi? Spekulasi kuatnya, harga saham ini sedang diistirahatkan untuk diakumulasi, mempersiapkan diri menyambut tanggal 27 nanti saat saham ini benar-benar tersedia untuk dibeli oleh investor asing. Yang mereka sabar dan percaya pada visi konglomerat ini, mungkin sedang menanti momen itu dengan sabar. Bantu subscribe dan like jika kalian suka ya. Dan perlu diperhatikan nih, kalian perlu ingat, ini hanyalah sebuah sudut pandang dan analisis dari pergerakan pasar. Selalu lakukan riset kalian sendiri ya, dan jangan jadikan ini sebagai ajakan beli atau jual hehe. Salam cuan buat Sobat Cuan.